warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya di masa pandemi ini jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke, masih bersama saya Suranto dalam pembelajaran sosiologi SMA. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen yang membangun, dan subscribe-nya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masalah sosial, materi sosiologi kelas 11 semester 1. Silahkan kalian persiapkan dengan baik, dengarkan, perhatikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan kalian bisa menuliskan di kolom komentar. Nah, kenapa sih manusia selalu ada masalah? Baik itu masalah dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan masyarakat, bahkan dengan negara. Nah, ini sebagai fitrah manusia yang normal, hidup berdampingan dengan orang lain, pasti mengalami masalah. Nah, ini masalah memang menjadi bagian dari hidup manusia. Jika seorang manusia memiliki masalah, artinya dia sedang hidup. Dengan adanya masalah, kepribadian seorang justru akan semakin berkembang melalui usaha belajar. Nah, kita kasih berikutnya. Indikator kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan definisi masalah sosial. 2. Menjelaskan latar belakang munculnya masalah sosial. 3. Mengidentifikasi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. 4. Menjelaskan upaya mengatasi masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita mempelajari definisi sampai dengan upaya mengatasi masalah sosial, coba kalian perhatikan ke-6 gambar berikut ini. Ada seorang yang memegang mukanya, kemudian ada 5 tahanan yang tertangkap polisi, ada pengamen atau pengemis di perempatan jalan, ada seorang laki-laki yang memegang kepalanya, ada seorang wanita karir yang sama memegang kepalanya dengan ekspresi seperti ini, dan yang ke-6 ada gambar lingkungan kumuh. Nah, dari ke-6 gambar tadi, coba kalian kelompokkan gambar mana yang termasuk masalah pribadi dan gambar mana yang termasuk masalah sosial. Dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke, lanjut. Yang termasuk masalah pribadi yaitu ada di gambar 1, gambar 4, dan gambar 5. Nah, ini jelas dari gambarnya sendiri, seorang laki-laki yang sedang memegang mukanya dengan ekspresi sedang memikirkan sesuatu. Kemudian gambar 4 ini seorang laki-laki, ya kalau kita lihat dari peralatannya ini, mungkin dia sedang menghadapi pekerjaan yang berat, deadline-nya. Kemudian ada gambar 5, seorang wanita karir yang sama memegang kepalanya. Ini merupakan ekspresi bahwa seseorang itu sedang mengalami masalah berat. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masalah pribadi? Masalah pribadi adalah masalah yang dialami oleh manusia sebagai makhluk individu, karena manusia dibagi menjadi dua, sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, ini individu yang mengalami masalah tersebut tidak ingin masalahnya diketahui oleh orang banyak dan berusaha untuk menutupinya. Mungkin karena saking beratnya, atau mungkin malu dengan orang lain apabila masalahnya diketahui oleh orang lain. Itu tentang masalah pribadi. Mana yang termasuk masalah sosial? Ada di gambar 2, gambar 3, dan gambar 6. Nah, saya yakin kalian tahu alasannya kenapa gambar 2, 3, dan 6 ini termasuk masalah sosial. Kalau gambar 2 ini merupakan kasus narkoba
yang melibatkan banyak orang, mulai dari kalangan masyarakat biasa, pejabat, artis, bahkan polisi pun juga pernah ada yang menjadi korban karena narkoba ini. Kemudian gambar 3 ini jelas karena mereka sering berada di perempatan jalan, mengemis, mengamen, dan bahkan ada sebagian dari mereka yang meminta uang, mengemis, tapi karena tidak dikasih uang, banyak yang melakukan tindakan kejahatan. Kemudian gambar 6 ini termasuk pencemar lingkungan. Ini termasuk masalah sosial karena memang mencemari lingkungan dan korbannya adalah masyarakat yang berada di sekitar sini. Lanjut, apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial? Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, ada kata-kata ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan. Apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur budaya? Ada sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem ekonomi, sistem religi, dan kesenian. Kemudian, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Nah, di sini kata kuncinya sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai sosial itu? Yaitu patokan atau pegangan yang sudah disepakati oleh masyarakat. 3. Menurut Sutomo, masalah sosial ditafsirkan sebagai kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Nah, saya yakin kalian sudah bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial. Intinya ada perbedaan yang signifikan atau ketidaksesuaian antara sesuatu yang seharusnya dengan sesuatu yang terjadi. Seperti itu. Lanjut, latar belakang munculnya masalah sosial. Nah, latar belakang ini berarti sesuatu yang menyebabkan masalah sosial. 1. Atau A, adanya bentuk penyimpangan sosial di lingkungan masyarakat, atau dengan kata lain social deviation. Ya, contohnya misalnya ada pencurian, perampokan, perselingkuhan, itu berarti ada sesuatu yang menyimpang. Kemudian B, adanya pengangguran atau pembatasan sumber alam. Nah, ini pengangguran, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan tertentu sehingga tidak bisa membiayai kehidupannya. Kemudian bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah banyak juga bermasalah, berkurang pun juga bermasalah. Misalnya ada yang migrasi, ada yang meninggal, atau mungkin ada yang berpindah dan lain sebagainya. Kemudian yang D, ketimpangan yang muncul dalam proses penentuan kebijakan. Ini istilah lainnya kesenjangan sosial. Nah, contoh gambarnya seperti ini. Ada perbedaan si kaya dengan si miskin yang mencolok. Lanjut, masalah sosial bersumber dari faktor-faktor. A. Faktor ekonomi, berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan papan. Nah, ini ada pakaian, ada makanan, dan rumah. Nah, seiring perkembangan zaman ternyata kebutuhan pokok tidak hanya 3 hal ini, ada pendidikan, ada kesehatan, itu termasuk bagian dari kebutuhan pokok. Kemudian B, faktor biologis, ini hubungannya dengan fisik manusia. Nah, ini contohnya seperti ini, karena ada orang yang mengalami, mohon maaf, cacat fisik atau kekurangan dalam anggota badan, ada yang sakit dan sakitnya itu permanen, sehingga
tidak bisa mencari pekerjaan, tidak punya keterampilan, dan akhirnya menimbulkan masalah masalah ekonomi. Kemudian yang C, faktor biopsikologis atau istilah lainnya berhubungan dengan kejiwaan atau psikologi seseorang. Misalnya ada orang yang stres, ada orang punya masalah berat sampai akhirnya dia gila, kemudian kejiwaannya terganggu. Nah, ini bisa menjadi masalah sosial. Kemudian yang keempat, faktor kebudayaan. Ini hubungannya dengan adat istiadat setempat. Karena di Indonesia ini banyak suku, banyak budaya, sangat mungkin terjadi masalah sosial karena perbedaan adat istiadat atau budaya. Seperti itu sumber dari masalah. Kemudian ini Robert Camerton dan Robert A. Nisbet menentukan suatu masalah dikategorikan sebagai masalah sosial melalui parameter berikut. Jadi ukuran dari masalah sosial itu punya parameter. A, sumber-sumber masalah sosial. Itu masalah sosial bersumber pada hasil pola perilaku, interaksi manusia dan perubahan. Apa yang dimaksud dengan pola perilaku? Ini nama lainnya bentuk umum atau sesuatu sikap perilaku yang memang sudah umum, sudah banyak orang yang paham. Misalnya orang Indonesia berjalan di jalan raya menggunakan sisi kiri. Nah, itu kan banyak orang yang sudah tahu, berarti memang bentuk umum. Kemudian interaksi manusia, ini hubungan manusia satu dengan manusia yang lain. Karena karakter manusia satu dengan yang lain berbeda, sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan sehingga menjadi masalah sosial. Dan yang ketiga, perubahan. Nah, ini utamanya perubahan teknologi di era milenial ini. Teknologi yang seharusnya mempunyai banyak nilai plus, tetapi juga mungkin membuat manusia itu bermasalah karena faktor teknologi. Apalagi sekarang bermunculan sosial media, banyak hoax, banyak orang yang berbenturan di dunia maya. B, kriteria umum. Kriteria masalah sosial dilatar belakangi oleh nilai dan norma dalam masyarakat. Ini kaitannya dengan acuan, pegangan atau patokan yang dipegang oleh masyarakat. Kalau sesuatu tidak sesuai dengan nilai dan norma, jelas itu termasuk kriteria masalah sosial. C, pihak yang menetapkan masalah sosial atau seseorang, dalam hal ini pemimpin, yang menentukan apakah termasuk masalah sosial apa tidak. Kemudian D, manifest social problem dan latent social problem. Nah, apa yang dimaksud dengan manifest social problem? Yaitu masalah sosial yang muncul akibat adanya ketimpangan antara nilai dan norma yang masyarakat itu masih mampu mengatasi. Nah, itu. Misalnya ada masalah pencurian, masalah narkoba. Kalau pemerintah mampu mengatasi, berarti masalah tersebut termasuk manifest social problem. Sedangkan latent social problem itu berarti kebalikannya. Adanya masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat, tetapi masyarakat sudah tidak mampu mencegah atau mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya kasus korupsi dari Orde Baru sampai dengan Orde Reformasi sampai tahun 2020 ini, ternyata korupsi bukannya semakin mereda, bukan semakin sedikit, tetapi korupsi malah semakin tambah luas, semakin tambah besar. Bahkan dari golongan yang pemerintah desa, kemudian kecamatan sampai dengan pusat, banyak pejabat yang melakukan korupsi, dan ini masih sulit diatasi. Nah, ini termasuk latent social problem. E,
perhatian masyarakat terhadap masalah sosial. Semakin masyarakat memperhatikan suatu masalah, berarti di situ kualitas dari masalah sosial ya semakin apa ya dianggap masalah berat itu. Lanjut. Mengidentifikasi masalah sosial. 1. Masalah kependudukan. Nah, ini tidak usah jauh-jauh ke negara Cina, Indonesia termasuk negara yang mengalami masalah kependudukan sampai detik ini belum bisa teratasi karena memang jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar. Apa sih yang terdapat permasalahan di Indonesia ini untuk utamanya masalah kependudukan? Yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata. Di Jawa sangat padat penduduknya, tetapi kalau kita lihat di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi dengan luas pulau yang begitu besar tetapi penduduknya sedikit, tidak seperti Jawa yang pulaunya kecil tapi penduduknya banyak. Kemudian kemiskinan. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan itu? Yaitu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini kalau penduduk yang besar kemudian tidak diimbangi dengan kualitas pendidikan, kesehatan, sampai akhirnya miskin. Miskin tidak punya penghasilan, tidak bisa sekolah, tidak punya keterampilan, ya sampai akhirnya kembali lagi pada masalah pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Lanjut. 3. Masalah kriminalitas atau kejahatan. Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan atau kriminalitas? Yaitu segala tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok ataupun komunitas yang melanggar hukum. Nah, ini seperti kasus pencurian, perampokan, dan lain-lain. Kemudian kesenjangan sosial. Nah, istilah lainnya ketimpangan sosial, yaitu perbedaan yang signifikan kalau dalam hal ini antara orang kaya dengan orang miskin, atau perbedaan yang mencolok antara si kaya dengan si miskin. Walaupun kesenjangan sosial ini tidak hanya masalah ekonomi, juga bisa dalam masalah pendidikan. Ada orang yang bisa mudah sekali mendapatkan gelar sampai dengan S1, S2, S3 dalam hal pendidikan, tapi di sisi lain ada sebagian masyarakat yang untuk sekolah SMP atau mungkin SMA pun sangat berat. Nah, ini ada perbedaan yang mencolok. Yang ketiga, ada orang yang mudah sekali mendapatkan jabatan, tetapi ada orang yang pengen punya jabatan tertentu, jabatan kepala desa atau mungkin RT RW sulit. Nah, itu ada perbedaan yang signifikan. Lanjut. Upaya mengatasi masalah sosial berdasarkan sifatnya. Ada 2, preventif yaitu mencegah, upaya pemecahan masalah sosial dengan cara menjauhkan diri dari pola-pola kejahatan. Nah, inti dari preventif itu adalah mencegah. Sebelum terjadi masalah sosial atau penyimpangan sosial, ini sudah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk mencegah terjadinya masalah sosial. 2, represif atau memperbaiki, bertujuan mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan. Intinya, masalah sosial sudah terjadi, kemudian berusaha memperbaiki, atau dengan kata lain mengobati. Intinya, preventif itu mencegah sebelum terjadi masalah sosial, sedangkan represif sudah terjadi masalah sosial kemudian diperbaiki.
Yang kedua, berdasarkan prosesnya. A. Persuasif atau mengajak, mempengaruhi. Pengendalian masalah sosial yang dilakukan tanpa kekerasan dengan cara mengajak, mempengaruhi. Nah, ini contohnya seperti iklan, itu kan mengajak, persuasif. B. Koersif, dengan cara kekerasan atau paksaan. Pengendalian masalah sosial yang dilakukan dengan cara kekerasan. Ketika diajak, dipengaruhi, tidak bisa, kemudian dengan cara yang kedua, dengan cara kekerasan. Misalnya Satpol PP, sebelum melakukan razia atau tindakan memaksa, mereka sudah memberikan ajakan atau mengaruhi untuk merapikan dagangannya, tapi banyak PKL yang tidak tertib sampai akhirnya harus dipaksa dengan cara koersif. Itu yang keempat, mengenai upaya mengatasi masalah sosial. Untuk selanjutnya, silahkan kalian perhatikan video yang saya putar ini. Puluhan warga di lereng Gunung Sindoro, Wonosobo menutup areal penambangan pasir Kamis siang. Mereka membuat portal menutup akses jalan masuk. Puluhan warga dusun Sontonayan, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Wonosobo ini membuat portal permanen dengan batu dan semen. Mereka membuat portal penutup di pintu masuk areal persawahan yang digunakan sebagai areal penambangan pasir seluas 1,5 hektar. Sementara di lokasi penambangan pasir, warga menutup dengan besi meskipun tidak ada aktivitas penambangan. Menurut Agung Santoso, warga, aksi dilakukan sebagai bentuk protes karena areal persawahan itu telah dilakukan penambangan pasir sebanyak 4 kali. Mereka khawatir ekosistem dan lingkungan alam akan rusak jika dijadikan areal penambangan pasir. Pasti warga dusun Sontonayan menolak adanya galian C atau galian pasir yang berada di wilayah dusun Sontonayan. Terus ini nutup apa Pak ini Pak? Gimana? Ini nutup apa ini? Ini nutup akses jalan yang mau menuju ke lokasi pasir itu. Alasannya apa Pak? Alasannya yang pasti terutama warga dusun Sontonayan mau menyelamatkan alam dari kerusakan, itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti kalau terjadi galian pasir ini kan otomatis mata air menyusut. Tapi yang pasti itu alam kita supaya masih tetap aman dan terjaga. Warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar bila pengelola nekat menambang pasir di lokasi tersebut. Sementara pihak pengelola belum bisa dimintai keterangan. Dari Wonosobo, Didik Dono Hartono, Tim iNews melaporkan. Ketika kalian belajar mata pelajaran sosiologi, terutama bab masalah sosial, manfaatnya tidak sekedar edukasi atau pengetahuan, tapi juga bisa mendapatkan hikmah dalam kehidupan kita. Antara lain, ketika kita belajar masalah sosial ini, kemudian kita kaitkan dengan diri kita pribadi. Nah, ketika kita punya masalah, bisa melatih diri untuk tidak mengeluh menjalani ujian. Nah, ini. Kemudian membuat mental semakin kuat. Akan sangat beda antara anak yang pernah punya masalah kemudian bisa mengatasi dengan anak yang tidak pernah punya masalah. Tentunya mentalnya, kejiwaannya itu sangat berbeda. Kemudian menjadi mudah mengontrol emosi karena sudah pernah mengalami masalah, kemudian bisa mengatasi, ya akhirnya pengalaman-pengalaman yang sudah anak tersebut bisa mengontrol emosinya. 4. Lebih banyak waktu untuk introspeksi diri. Nah, ini untuk merefleksi diri, menilai diri, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dan yang kelima, akses pertolongan dari Allah terbuka lebar. Nah, ini untuk terutama yang muslim ini, mohon maaf untuk yang di luar agama Islam ini, dan saya yakin di agama manapun, ketika manusia mendapatkan masalah, itu pasti Tuhan, pasti Allah memberikan jalan keluarnya. Seperti itu saja, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.